Pernah kepikiran nggak apa sih pekerjaan paling bahaya di dunia? Kita nggak ngomongin soal gaji ya, ini soal nyawa yang jadi taruhannya. Setiap hari. Tiap kali kita nyalain lampu, ngecharge HP, semua kemudahan yang kita nikmati itu ada harganya. Harganya itu keringat, bahkan nyawa orang-orang ini. Mereka yang menggali energi langsung dari perut bumi. Oke, sekarang kita bakal masuk ke salah satu tempat kerja paling ekstrim di planet ini. Tambang batu bara. Di sini, setiap jam kerja itu adalah pertarungan hidup dan mati. Coba deh bayangin, kamu berangkat kerja, tapi tempat kerjamu itu arena raksasa di mana satu langkah salah, satu detik kamu lengah, itu bisa jadi hari terakhirmu. Itulah kenyataan mereka, setiap hari. Ancaman pertamanya? Ya, alam itu sendiri. Tempat kerja mereka itu pada dasarnya adalah zona bencana yang selalu aktif. Jadi gini, kondisi alam di sana itu langsung jadi resiko mati. Lihat tebing curam, itu potensi longsor yang bisa nubur kamu hidup-hidup. Jalanan licin, itu bisa bikin truk ratusan ton kebalik. Dan kabut tebal, wah itu sama aja kayak nyetir monster baja sambil tutup mata. Intinya simple, di tambang, alam itu bukan temanmu. Dia lawan yang harus kamu hadapi setiap detik. Kalau kamu meremehkan, kamu selesai. Tapi bukan cuma alam. Kalau kamu pikir medan yang brutal itu udah cukup, tunggu dulu. Ada bahaya-bahaya lain yang bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan sama sekali. Dinding tanah setinggi gedung puluhan lantai bisa runtuh dalam sekejap, langsung menelan apapun dan siapapun yang ada di bawahnya. Nggak ada waktu buat lari. Terus ada si pembunuh senyap gas beracun, muncul dari batu bara yang kebakar sendiri di dalam tanah. Nggak kelihatan, nggak ada baunya, tapi bisa bikin kamu pingsan dan mati dalam hitungan menit. Ini mimpi buruk tiap operator. Alat berat segede rumah tiba-tiba kehilangan keseimbangan terus guling. Peluang buat selamat kecil banget. Bayangin truk-truk raksasa ini jalan di area sempit. Titik buta atau blind spotnya aja segede mobil. Salah sedikit kamu bisa kegiles. Pas kerja di bawah tebing galian, selalu ada risiko bongkahan batu jatuh dari atas. Dan percayalah, helm aja nggak bakal cukup buat tahan. Ujung dari semua bahaya tadi cuma ada dua. Cedera parah atau ya kematian. Udah gitu aja, hitam di atas putih, nggak ada abu-abu. Jadi dengan semua ancaman mengerikan ini gimana caranya mereka bisa pulang dengan selamat? Jawabannya cuma satu, disiplin. Patuh sama aturan yang dibuat bukan pakai tinta, tapi pakai darah dan air mata. Ini bukan prosedur biasa ya, ngecek alat itu sama aja kayak prajurit ngecek senjatanya. Radio itu jalur kehidupan, putus kontak berarti kamu sendirian di tengah neraka. Sabuk pengaman itu satu-satunya yang nahan kamu pas alatnya terguling. Dan rambu-rambu itu, tiap rambu ada ceritanya, cerita pahit dari kecelakaan yang pernah terjadi. Pada akhirnya, semua aturan ini tuh bukan pilihan. Ini adalah satu-satunya panduan buat bertahan hidup, satu-satunya cara buat mastiin mereka bisa ketemu keluarga lagi di rumah. Nah, setelah lihat semua ini, ada satu pertanyaan buat kita semua. Energi yang kita pakai dengan gampangnya setiap hari, sepadan nggak sih sama nyawa yang mereka pertaruhkan di luar sana? Coba deh, pikirin lagi.